Selamat pagi anak-anak, siswa-siswiku semua. Jumpa lagi bersama Ibu pada kesempatan kali ini pada mata pelajaran IPA terpadu. Nah, kali ini materi pertama kita yaitu tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Namun yang pertama-tama kita bahas yaitu tentang konsep gerak, yaitu gerak lurus. Nah, sebelum itu, pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu apa sih gerak itu? Gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi kedudukan lain. Nah, karena definisi ini, maka gerak itu harus memiliki acuan. Nah, dari definisi tadi, tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Contohnya, penumpang dalam kereta. Kalau kita lihat dalam kereta yang sedang bergerak ini, penumpang yang ini itu tidak bergerak terhadap penumpang yang ada di sebelahnya, karena jaraknya tetap sama. Tetapi para penumpang yang ada di dalam kereta ini pasti akan bergerak terhadap pohon, gedung, mobil yang ada di luar kereta, karena para penumpang ini ikut bergerak bersama kereta. Tetapi kursi penumpang yang diduduki para penumpang ini itu tidak bergerak terhadap lingkungan sekitarnya seperti pohon, gedung, ataupun mobil lainnya, karena dia tetap pada posisinya, tidak bergerak. Tapi jadi gitu ya, gerak itu harus ada acuannya. Terhadap siapa sih kita melihat si gerak itu gitu ya. Nah, contohnya kamu naik mobil, misalkan naik mobil online gitu ya. Kamu duduk di samping Pak supir, ya kamu terhadap supir itu tidak bergerak gitu ya. Karena kamu tetap duduk, kecuali kalau misalkan kamu duduknya pindah duduk di belakang kursi penumpang. Tetapi kamu juga tetap akan bergerak terhadap jalan ataupun terhadap pohon yang ada di sekitar mobil, yang ada di luar mobil, seperti itu. Nah, lalu gerak semu. Nah, di sini ada gerak semu. Yang mana gerak semu ini adalah gerak yang sebenarnya ditimbulkan benda yang tidak sedang bergerak. Contohnya adalah saat berkendara, seolah-olah pohon bergerak ke arah mobil, padahal mobil yang bergerak gitu ya. Atau garis putus-putus di jalan, misalkan saat kita naik kendaraan, kita melihat garis putus-putus di jalan itu seolah-olah bergerak ke arah kita, padahal tidak ya, kita yang bergerak ke arah garis putus-putus itu gitu. Nah, lalu ada gerak atau kecepatan relatif, yang berarti gerak suatu benda relatif terhadap benda lain. Bagi benda lain itu suatu benda bisa saja bergerak, namun terhadap benda lain dia diam. Seberapa cepat benda itu bergerak juga bergantung dari yang melihat gitu. Nah, misalkan di sini ada pohon, ada mobil, dan ada sebuah batu. Nah, si mobil ini bergerak ke sini misalkan. Lalu si pohon ini dia diam terhadap si batu yang ada di sampingnya. Begitu pula sebaliknya dengan si batu itu diam terhadap si pohon. Namun si mobil ini bergerak terhadap pohon ataupun terhadap batu yang ada di samping jalan. Begitu juga sebaliknya. Si pohon pun dan si batu seolah-olah bergerak terhadap mobil. Nah, inilah yang dinamakan dengan gerak semu gitu ya. Benda yang bergerak itu akan melalui suatu lintasan tertentu. Nah, lintasannya dapat berupa lintasan lurus, melingkar atau parabola, ataupun tidak beraturan. Namun pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana gerak benda pada lintasan yang lurus gitu. Nah, benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus itu melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan.
bagaimana hubungan antara jarak dan waktu, dan bagaimana pula hubungan antara kecepatan dan waktu, kita akan mengetahuinya pada bab ini. Namun sebelum itu, kita bahas tentang gerak lurus terlebih dahulu. Gerak lurus ya. Setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Coba hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan kembali lagi ke rumah. Seperti pada gambar di bawah ini, jarak dari rumah ke sekolah itu 2 meter. Nah, jarak dari rumah ke sekolah itu 2 meter, dan jarak kamu kembali dari sekolah ke rumah itu lagi juga sama, 2 km. Jadi total yang kamu tempuh dari jarak dari rumah ke sekolah dan kembali lagi ke rumah itu sama dengan 4 meter. Namun berbeda dengan perpindahan yang kamu alami itu sebesar 0 km. Mengapa demikian? Penasaran? Mari kita simak lebih lanjut. Nah, ada perbedaan makna antara jarak dan perpindahan di sini, yang mana jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh dan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah mobil bergerak lurus ke arah timur sejauh 100 meter, lalu bergerak lurus ke arah barat sejauh 50 meter. Tentukan jarak dan perpindahan mobil dari posisi awal. Seperti pada gambar yang telah Ibu buat, jarak 100 meter yang ditempuh awalnya ke arah timur itu yang berwarna merah, tanda panah yang berwarna merah. Lalu jarak yang 50 meter itu tanda panah yang berwarna biru ya. Jaraknya bisa kita hitung, mobil bergerak lurus sejauh 100 meter ke arah timur itu ditambah dengan 50 meter ke arah barat, sehingga jaraknya sebesar 150 meter. Sementara besar perpindahannya, jarak tempuh 100 meter yang dilalui oleh sebuah mobil ini dikurangi dengan 50 meter yang dilalui oleh mobil ke arah barat gitu ya, sehingga besar perpindahannya adalah 50 meter dan arah perpindahannya yaitu ke arah timur atau ke sebelah kanan gitu. Lalu ada contoh selanjutnya. Seorang siswa berjalan 4 meter ke timur, lalu belok ke utara sejauh 3 meter. Tentukan jarak dan perpindahan siswa dari posisi awal. Ini ada bertanda panah warna biru itu ke arah utara 3 meter dan tanda panah warna hijau ke arah timur sejauh 4 meter, dan ada tanda panah merah dengan simbol R. Simbol R ini itu resultannya gitu ya. Nah, jaraknya bisa kita ketahui 4 meter ke arah timur ditambah dengan 4 meter ke arah ke arah timur dan ditambah dengan 3 meter ke arah utara. Jadi jaraknya totalnya 7 meter. Sementara besar perpindahannya atau resultannya itu sama dengan akar dari 4 meter dikuadratkan ditambah 3 meter dikuadratkan sama dengan akar 16 ditambah 9 dan sama dengan akar dari 25 sama dengan 5 meter. Dan arah perpindahannya adalah timur laut atau arah tanda panah yang berwarna merah ini. Nah, di sini perhatikan gambar 1.3 yaitu jarak dan waktu
tempuh seorang atlet yang sedang berlari. Dari sini kita bisa tahu bagaimana cara kamu mengukur besar kecepatan kendaraan yang kamu tumpangi saat perjalanan kamu pergi dari rumah ke sekolah maupun sebaliknya. Apakah kendaraan yang kamu tumpangi itu melaju dengan kecepatan tetap? Kita bisa ketahui dengan cara seperti yang akan Ibu jelaskan ini. Coba kita lihat pada gambar ini, di mana pada gambar tersebut tampak seorang atlet yang bergerak lurus beraturan itu mampu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon atau 6 detik. Nah, dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Bagaimana cara mencari jarak 5 meter ini? Nah, kita bisa ketahui kemampuan atlet dalam menempuh jarak, atau simbolnya kita simbolkan dengan S kecil. Setiap sekonnya kita simbolkan untuk waktunya itu dengan simbol T kecil. Itu disebut dengan kelajuan ya. Atau secara matematisnya dapat kita tuliskan seperti berikut. Pi atau kelajuan itu sama dengan S atau jarak dibagi dengan T atau waktunya. Sehingga jarak 30 meter yang ditempuh atlet ini tadi dibagi dengan waktu 6 sekon. Sehingga jarak tempuh yang dilalui atlet 30 meter ini dibagi dengan waktu 6 sekon, sehingga jarak yang ditempuh oleh atlet dalam setiap sekonnya yaitu 5 meter. Gitu ya. Lalu selanjutnya, saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, kendaraan yang kamu tumpangi akan bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah tiap waktu. Nah, misalkan kita lihat pada gambar 1.6, ini ada perubahan kecepatan mobil saat menjauhi lampu hijau dan mendekati lampu merah. Di sini ada P0 dan ada PT. Di sini juga sama, pada saat diperlambat ada P0 dan PT. Mari kita lihat apa sih P0 dan PT itu. Nah, secara matematis, percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Percepatan disimbolkan dengan A kecil dan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Percepatan dirumuskan sama dengan A sama dengan delta P atau perubahan kecepatan dengan satuannya meter per sekon dibagi dengan delta T atau perubahan waktu dengan satuan sekon atau detik. Atau dengan delta P itu sama dengan PT dikurangi dengan P0, di mana PT ini tadi adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, dan P0 ini tadi adalah kecepatan awal dengan satuan juga sama meter per sekon. Nah, lalu di sini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan berupa foto, dikirimkan ke WA nomor WA Ibu pribadi ya. Ini ada 2 latihan soal yang harus kalian kerjakan dengan baik, dan tolong dikerjakan di buku tugas lalu dikirimkan fotonya ke nomor WA Ibu ya. Selamat mengerjakan dan terima kasih.